dan refleks patologis, ya. Refleks fisiologis itu kita nilai peningkatannya, apakah dia normal atau meningkat atau malah menurun. Dan yang terakhir refleks patologis. Refleks patologis yang kita nilai di sini adalah refleks Babinski Group, ya. Oke. Untuk pertama adalah gerakan. Untuk gerakan itu kita hanya menilai dia cukup atau kurang atau tidak sama sekali. Tidak ada sama sekali gerakan. Untuk cukup itu dia berarti kekuatannya, range of motion-nya itu luas, tidak ada hambatan. Jadi bisa bergerak ke segala arah. Sedangkan untuk kalau kurang berarti dia ada keterbatasan, sementara kalau negatif tidak ada berarti dia tidak ada gerakan sama sekali. Kemudian untuk kekuatan. Kekuatan kita mempunyai skala yang kita gunakan, yakni skala medical MRC, ya, yang dinilai dengan 7 skala. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 minus, 4, 4 plus, dan 5. Di mana nilai 0 di situ kontraksinya tidak ada sama sekali. Jadi pasien itu tidak bisa menggerakkan sedikit pun ekstremitasnya atau sisi tubuhnya yang lemah, sehingga meskipun itu persendian kecil seperti jari-jari pun dia tidak bisa menggerakkan. Jadi tidak ada kontraksi sama sekali, 0. Kemudian 1, nilai 1 itu ada pergerakan sendi. Misalnya sedikit, terutama hanya pada sendi-sendi kecil saja. Misalnya dia cuma bisa menggerakkan jari-jari tangannya, seperti tangan saya, mungkin kalau lihat di video bisa menggerakkan sedikit tangan saya, jari-jari ujung jarinya, ya. Kemudian untuk menggerakkan sendi-sendi besar dia tidak bisa. Kemudian yang kedua, kekuatan 2 itu gerakan sendi tanpa melawan gravitasi, tanpa gravitasi. Jadi dia mulai bisa bergerak, ya, atau dia bisa bergeser. Jadi dia bisa menggeserkan. Misalnya kalau tangannya kita letakkan pada ini, pada pada permukaan, dia bisa menggeserkan kaki, tungkai atau tangannya bergerak ke kiri ke kanan tanpa melawan gravitasi, tanpa mengangkat tangannya, karena dia tidak ada gravitasinya. Kemudian yang ketiga itu adalah gerakan sendi dengan adanya gravitasi, tetapi tanpa adanya tahanan. Jadi dia bisa mengangkat sedikit tangannya, ya, bisa mengangkat sedikit aja. Tapi kalau kita kasih ini dikit, dia nggak bisa lama. Jadi mengangkat sedikit jatuh lagi, gitu. Ya. Kemudian 4 minus. 4 minus ini kelemahan ringan pada kekuatan gerakan dan pergerakan sendi melawan gravitasi, dan resistensi sedang atas kelemahan atau kelemahan ringan. Jadi dia bisa mengangkat sedikit tapi tidak lama. Kemudian 4, kekuatan gerakan dan pergerakan sendi sedang melawan gravitasi dan resistensi sedang atau kelemahan ringan. Jadi dia bisa mengangkat, ya. Tapi kalau kita kasih tahanan jatuh, ya, tidak bisa lama. Kalau 4, dia bisa bertahan lama. Kekuatan gerakan dan pergerakan sendinya penuh melawan gravitasi dan resistensi submaksimal. Dia bisa mengangkat tangannya dan bertahan lebih lama. Tapi kalau prinsipnya pada pemeriksaan fungsi motorik ini kita harus membandingkan, ingat ya, membandingkan dengan sisi yang sehat. Maka ketika kita misalnya kedua tangannya diangkat, pada kekuatan 14 itu kelihatan satunya akan turun, lebih rendah, lebih jatuh. Jadi dia agak susah mempertahankannya. Sedangkan 5 itu kekuatan normal. Jadi pada saat kita melakukan fleksi ekstensi, dia bisa melakukan perlawanan maksimal.
Ya, itu kekuatan berdasarkan Medical Research Council untuk penilaian kekuatan. Pertama tadi apa yang pertama? Gerakan kita nilai kurang atau cukup, ya. Kalau 0 itu biasanya kita tetap bilang kurang, ya. Kemudian kekuatan adalah ini tadi secara kuantitatif. Jadi apakah nilainya 5, 4 plus, 4 minus, 3, 2, 1 atau 0, ya. Oke. Slide selanjutnya, Mbak. Kemudian yang selanjutnya yang kita nilai adalah pemeriksaan refleks fisiologis. Jadi refleks fisiologis itu adalah merupakan refleks stretching dari otot di mana muncul sebagai akibat rangsangan terhadap tendon atau peristium. Yang tadi, slide yang tadi dulu. Yang tadi. Ya, bukan. Nah, ini ya. Ya, atau kadang-kadang terhadap tulang, sendi, fascia atau aponeurosis. Jadi biasanya kita menggunakan palu refleks yang punya bahan dari karet. Ini contohnya kalau lihat di video saya sendiri saya menggunakan refleks palu yang ujungnya lancip, ya, dengan bagian karet berbentuk segitiga. Perlu diingat bahwa penggunaan palu ini harus berhati-hati jika kita menggunakan ujungnya harus ditumpulkan dulu, ya. Jangan sampai kita memberikan lecet pada pasien pada saat kita periksa, menjadi ulnus laceratum. Pada pemeriksaan refleks fisiologis ini penderita berada dalam posisi yang enak, yang santai. Kita buat dia harus santai sehingga pasiennya rileks. Dan rangsangan yang diberikan dengan ketokan palu refleks atau hammer refleks itu diberikan secara cepat dan langsung. Dan otot yang diperiksa harus kita kontraksikan sedikit, ya. Jadi dikontraksikan sedikit. Nanti teknisnya akan dilihat pada saat pemeriksaan, pada saat prakteknya nanti, ya. Oke, slide yang tadi, Mbak, yang penilaian refleks fisiologis. Jadi refleks fisiologis itu dinilai, ya, lemah. Secara kualitatif itu bisa negatif, tidak ada sama sekali, menurun, normal, meningkat, ya. Sedangkan kalau secara kuantitatif itu bisa 0, plus 1, plus 2, plus 3, dan plus 4. Kalau plus 4 ini yang kita sebut dengan klonus. Jadi klonus harus diingat, klonus tadi yang seperti saya bilang sebelumnya hanya ada pada ekstremitas bawah, ya. Hanya ada pada ekstremitas bawah. Tidak ada pada ekstremitas atas. Jadi klonus itu terjadi karena adanya refleks yang berlebihan, yang hiperaktif, yang merupakan satu indikator dari satu penyakit. Karena klonus itu tidak normal, ya, mestinya tidak ada. Selanjutnya, slide selanjutnya. Refleks fisiologis itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah refleks bicep, ya. Bicep ini pasien bisa dalam posisi duduk, bisa dalam posisi berbaring sebenarnya, ya, bisa duduk dan bisa berbaring dengan santai. Kemudian pada pemeriksaan lengannya harus dalam keadaan lemas, lengan bawah dalam posisi antara fleksi dan ekstensi serta sedikit pronasi. Misalnya kalau kita lihat dari video saya, silakan diperhatikan, kita tangannya seperti ini, ya, dipronasikan sedikit, ya, fleksi sedikit, ya. Kemudian siku penderita diletakkan pada lengan atau tangan pemeriksa, jadi ditaruh di sini oleh pemeriksanya, ya. Jadi pasiennya rileks, lemes, pasien disuruh lemes. Kemudian pemeriksa meletakkan ibu jarinya di atas tendon bicep, kemudian pukullah ibu jari tadi dengan refleks hammer yang telah tersedia. Reaksi utama yang akan kita dapatkan pada penggunaan refleks palu, hammer refleks pada bicep,
itu akan kita temukan adanya kontraksi otot bicep dan kemudian fleksi dari lengan bawah kayak gini ya. Bicep juga merupakan supinator untuk lengan bawah sehingga sering juga pada saat kita lakukan pemeriksaan refleks bicep akan timbul gerakan supinasi. Jika refleksnya meninggi, maka zona refleksogen akan meluas dan refleks bicep ini dapat muncul dengan mengetuk daerah clavicula. Kemudian apabila refleks bicep ini meningkat, maka gerakan fleksi pergelangan tangan serta jari-jari dan abduksi ibu jari. Aduksi ibu jari itu yang tampak ya. Dan musculus bicep brachii ini dipersarapi oleh nervus musculocutaneus. Itu refleks bicep. Jadi biasa di sini ya. Oke. Slide selanjutnya, Mbak. Kemudian pemeriksaan refleks fisiologis pada ekstremitas atas ya tadi bicep dan tricep. Ini sekarang yang kedua yang tricep. Sama dengan bicep sama. Dia harus dalam keadaan santai, pasiennya rileks, bisa pada posisi guling maupun duduk. Kemudian lengan pasien diletakkan di atas lengan tangan pemeriksa. Jadi biasanya kita tampung seperti ini tangannya ya. Kemudian lengan penderita dalam keadaan lemas, relaksasi sempurna. Slide-nya Mbak, yang tadi Mbak belum maju. Masih tricep. Ya. Kemudian dipastikan bahwa lengan pasien sudah benar-benar rileks ya. Jadi kalau pasiennya tegang itu tidak akan mengenai ya. Dengan meraba tricep, tidak teraba tegang, kita pukulan tendon yang lewat di fosa oleh kranum. Jadi tricep akan berkontraksi dengan sedikit menyentak, ini biasanya tangannya. Gerakan ini dapat dilihat dan dirasakan oleh lengan pemeriksa yang menopang lengan pasien. Jadi topang seperti ini. Muskulus tricep ini diinervasi oleh nervus radialis, cabang dari cervical 6 hingga cervical 8, dan proses refleksnya melalui C7. Jadi kita dengan tahu adanya sarafnya, inervasinya, jika terjadi abnormalitas dari refleksnya, kita tahu oh, kemungkinan masalahnya di C6 atau C7 atau di C8. Slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya refleks brachioradialis. Posisi pasien dengan pemeriksa sama dengan pemeriksaan refleks bicep tadi, jadi tangannya disepertikan ini ya. Pukulah tendon brachioradialis pada radius bagian distal dengan menggunakan refleks hammer yang datar. Jadi kita pakai yang datar ini, yang bukan sudut lancip dari karetnya ya, tapi dari sisi yang datar. Maka akan timbul gerakan menyentak. Musculus brachioradialis ini inervasinya adalah nervus radialis yang melewati C6. Slide selanjutnya. Kemudian pemeriksaan Waterberg sign. Jadi posisi pasien duduk dengan santai. Kembali, pokoknya prinsip pemeriksaan pada fungsi motorik dan fungsi status neurologis ini adalah pasiennya dalam keadaan tenang, santai, tidak boleh tegang. Tangan pasien dalam posisi supinasi, tangannya diletakkan di atas meja atau permukaan benda lain yang padat, dan jari-jari dalam posisi fleksi ringan. Jadi pemeriksa meletakkan telunjuk dan jari tengahnya pada permukaan tangan bagian polar dari jari-jari. Kemudian punggung jari-jari pemeriksa tadi dipukul secara ringan menggunakan hammer reflex, ya, yang bagian datar juga. Kemudian apa yang kita dapatkan dari pemeriksaan Waterberg sign ini adalah reaksi fleksi dari keempat jari tangan peserta, tangan penderita, serta fleksi ibu jari bagian distal. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian refleks patella atau quadriceps. Ini refleks patella ini bisa dilakukan dalam keadaan berbaring juga sebenarnya, bisa juga dalam posisi duduk dengan syarat tungkainya harus menjuntai. Jadi kalau tungkainya letak di lantai itu tidak bisa, jadi kurang tinggi posisinya, harus dinaikkan lagi.
ya, atau pasiennya mundur lagi posisi duduknya. Daerah kanan kiri tendopatela terlebih dahulu diraba, kita lihat mana tendopatela, kemudian di daerah bawahnya ada lekukan. Nah, di situ tempat kita meletakkan melakukan pemukulan tendopatela ya. Tangan penderita yang satu memegang paha penderita bagian distal dan tangan lain memukul tendopatela tadi dengan refleks hammer secara cepat. Jadi ayunannya bertumpu pada sendi pergelangan tangan. Ingat, kita megangnya bukan kayak gini ya. Memegang hammer, tolong dilihat video saya. Jangan melihat memegang kayak gini. Tapi kita sama kayak perkusi ya. Jadi memegang hammernya itu seperti kita ini. Jadi dia tekanannya bisa kita atur, kekuatan pukulan hammernya bisa diatur. Sementara kalau kita megangnya kayak megang paku, megang pukulan hammer untuk paku di dinding, itu beda. Nah, ini kita dengan sendi pergelangan tangan seperti kita melakukan perkusi. Ingat, pada pemeriksaan fisik secara umum kita lakukan perkusi menggunakan pergerakan dari sendi pergelangan tangan. Seperti itu juga kita melakukan ayunan pada refleks hammer. Tangan yang memegang paha tadi akan merasakan kontraksi otot quadriceps. Jadi bajunya harus disingkapkan. Kalau kita mau melakukan refleks patella, biar kita bisa melihat pahanya. Melihat otot quadricepsnya itu ada kontraksi atau enggak. Jadi kemudian pemeriksa dapat melihat tungkai bawah yang bergerak secara mentak untuk kemudian berayun sejenak. Jadi ini kontraksi dari quadriceps itu akan diikuti dengan gerakan dari tungkai bawah, yang berayun secara sedikit ya. Kalau seandainya dalam posisi guling, kita pegang dari bawah dari ujung paha kita yang di bawah patella, di bawah lutut. Nah, itu yang tempat kita memegang, jadi difleksikan sendiri sedikit ke tungkainya. Jika terdapat kesulitan, bisa tangan pasien saling berpegangan, kemudian penderita diminta untuk menarik kedua tangannya, kemudian pukul tendopatela ketika penderita menarik tangannya. Ya, apabila pasien tidak mampu duduk, itu tadi kita lakukan dengan berbaring. Kadang-kadang pasiennya memang sudah dalam kondisi berbaring, jadi kita bisa fleksibel, bisa melakukan pemeriksaan ini pada posisi duduk maupun berbaring. Ya, slide selanjutnya. Kemudian refleks Achilles. Refleks Achilles ini pasien dapat duduk dengan tungkai yang menjutai atau berbaring sama, atau bisa juga penderitanya berlutut di mana sebagian tungkai bawah dan kakinya menjulur di luar meja pemeriksa. Pada dasarnya pemeriksaan ini sedikit meregangkan tendon Achilles dengan cara menahan ujung jari kaki ke arah dorsofleksi. Jadi kakinya agak dipleksikan ke arah dorsofleksi, tapi sedikit saja. Kemudian tendon Achillesnya dipukul dengan cara ringan. Jadi akan terjadi gerakan fleksi yang menyentak. Ya. Oke, slide selanjutnya. Tadi refleks fisiologis. Sekarang kita lanjut ke refleks patologis. Slide selanjutnya. Refleks patologis ini terjadi berkaitan dengan aktivitas atau jaras dari traktus kortikospinal dan jaras-jarasnya. Serta juga terjadi pada penyakit-penyakit lobus frontal atau pada gangguan sistem ekstrapiramidal. Jari-jari tangan untuk pemeriksaan refleks pada ekstremitas atas, palu refleks yang pada umumnya dibuat sama seperti tadi, kita gunakan palu dari bahan karet. Jadi menggunakan tangkai refleks hammer dengan ujung yang tidak tumpul untuk memeriksa refleks pada ekstremitas bawah. Kita gunakan ujung ini. Tapi ini harus ditumpulkan ya. Ya, kalau saya suka ngecek koas yang ini mana refleks hammernya, lihat ujung refleks hammernya. Coba bayangkan kalau kita lakukan pemeriksaan pada keluarga kita, terus dia meringis kesakitan karena ujungnya ini tajam ya. Jadi harus ditumpulkan. Pemeriksaan refleks patologis prinsipnya sama, tadi jadi posisinya seenak-enaknya, kemudian rangsangan juga harus diberikan secara cepat dan langsung. Jadi harus kita pastikan juga posisi pemeriksaan yang kita lakukan dalam posisi yang aman.
Halo. Nggak apa-apa. Ini dulu, ini masih materi yang dulu. Slide selanjutnya. Jadi kita lakukan pemeriksaan Babinski. Babinski adalah cara pemeriksaannya adalah menggores bagian lateral telapak kaki dengan ujung palu refleks. Dengan ujung ini tadi. Coba masing-masing mahasiswa boleh memegang hammernya masing-masing. Mana refleks hammernya? Ayo siapkan, masing-masing siapkan refleks hammernya. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan itu, misalnya ada saudara yang yang ada di dekat kita, bisa kita lakukan juga pemeriksaannya sambil berlatih ya nanti pada lab skill. Kemudian belum Mbak, masih yang Babinski tadi? Ya. Jadi pada kita menggores bagian lateral, ingat ya, misalkan ini kaki kita bagian lateral. Dari bagian lateralnya sini ke sini. Jadi membentuk angka J terbalik. Ya. Reaksi yang akan kita dapatkan adalah dorsofleksi ibu jari kaki disertai pelantar fleksi dan gerakan melebar jari-jari lainnya. Ya. Jadi jempol kakinya ada gerak sedikit gitu, ya, sangat kecil biasanya. Ada pelantar fleksi dari dorsofleksi ibu jarinya, kemudian kakinya pelantar fleksi, ya. Kemudian jari-jari yang lain akan melebar, kayak gini dia, melebar, ya. Slide selanjutnya, cedok. Cedok ingat kayak cedok sign ya. Jadi ini kita menggores di bagian bawah di sekitar malleolus eksterna ke arah lateral dengan palu refleks yang ujungnya tumpul. Dia akan memberikan reaksi yang sama jika positif sama, jadi dorsofleksi dari ibu jari, kemudian plantar fleksi dari jari-jari yang lain, serta panning dari jari-jari yang lain, melebar jari-jari kakinya. Jadi sekitar malleolus eksterna, ingat malleolus eksterna itu mata kaki ya. Malleolus itu kalau secara umum kita nyebutnya mata kaki. Nah, kita ini seperti huruf C ke arah lateral ya. Di huruf J ya. Pakai ujung palu refleks yang sudah ditumpulkan. Oke, slide selanjutnya setelah cedok, Gordon sign. Gordon sign ini dengan menekan otot betis dengan kuat-kuat. Nah, jadi kita kayak mencubit ya. Sebenarnya bukan mencubit, tapi kita menekan ototnya. Otot betisnya. Nah, ingat pemeriksaan-pemeriksaan ini kita lakukan pada sisi yang normal dulu. Misalkan pada pasien ini terjadi kelemahan pada sisi sebelah kanan, maka kita lakukan pemeriksaan secara bergantian. Kiri dulu dinilai, ditekan otot betisnya, kemudian otot kanan pula, ditekan pula, kita bandingkan. Ya, apa reaksinya? Sama, masih sama dengan Babinski sign tadi. Terjadi dorsofleksi dari ibu jari, plantar fleksi dari jari-jari lainnya, dan mengembang jari-jarinya. Selanjutnya, Schaefer sign. Jadi kita menekan tendon Achilles, tendon Achillesnya. Apa ya? Kita nyebutnya bahasa umumnya. Pokoknya tendon Achilles kalian tahu ya, tendon Achilles itu kayak dicubit gitu dengan kuat. Refleksnya juga sama. Ditunggu aja untuk untuk ke toiletnya biar selesai setelah materi baru ke toilet semua yang mau ke toilet. Sebentar lagi setelah materi kan kita break out. Nah ini bisa ke toilet sekalian. Schaefer sign. Selanjutnya, slide selanjutnya Mbak Destri, open hem. Open hem ini dengan memberikan tekanan yang kuat pada ibu jari. Jadi kita gunakan, lihat video tangan saya seperti ini, ya. Kita gunakan ibu jari. Jadi misalkan ini pada tulang kering ya. Kita lakukan pada tulang kering anterior dari tibia. Kita lakukan pergeseran ke arah distal ya. Jadi ke arah ujung kaki, bukan ke arah atas. Ke arah ujung kaki, ingat. Arah proksimal itu ke arah kepala, sedang ke arah distal ke arah ujung kaki ya. Kita ini pada tulang keringnya, pada permukaan anterior tibia, kita geser seperti ini. Reaksinya sama dengan Babinski sign.
Slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya Mbak Destri. Rossolimo sign. Jadi stimulasi dengan respon normal, jadi dorsofleksi ringan jari-jari kaki atau tidak ada gerakan, ya. Jadi respon abnormalnya lantar fleksi dengan cepat. Masih? Slide selanjutnya. Rasanya habis, ya. Oke. Itulah grup dari pemeriksaan refleks patologis. Sementara untuk klonus, satu lagi saya tambahkan klonus, memang sempat terlewat klonus. Jadi klonus tadi kita lakukan pemeriksaannya pada tungkai kaki, pada tungkai, jadi pada paha, kemudian pada tungkai kaki juga. Nanti ada videonya yang akan disaksikan pada skill lab. Untuk skill lab, saya harapkan aktif masing-masing partisipan silakan melakukan aktivitas aktif. Maksud saya merespon latihan ini dengan mencoba, ya, dicobakan, dilakukan. Jika ada orang di sebelah yang bisa dilakukan pemeriksaan, kemudian siapkan hammernya, lakukan pemeriksaan atau lakukan pemeriksaannya sendiri pada diri. Misalnya kita pemeriksaan kekuatan, yang kita lakukan pemeriksaan seperti ini. Seperti kita memerintahkan pada pasien, Bu, angkat tangannya. Nah, itu kita lakukan biar kita ingat pemeriksaan kekuatan. Ya. Oke, untuk materi pengantar pemeriksaan fungsi motorik hari ini saya rasa cukup. Untuk admin kami persilakan untuk di breakout grupnya menjadi 4 grup. Dr. Mulisa, saya izin menambahkannya sedikit ya. Dok, silakan dok. Silakan Dr. Junaidi. Yes, oke, terima kasih. Kedengaran suara saya? Kedengaran? Oke. Ada hal yang prinsip mungkin pada pemeriksaan klinis neurologis yang perlu kalian pahami ya. Yang pertama bahwa pemeriksaan klinis neurologis itu seperti halnya pemeriksaan klinis kedokteran yang lainnya, pemeriksaan fisik yang lain, posisi kita harus selalu berada di sisi sebelah kanan daripada pasien. Itu yang perhatiin yang pertama. Terus yang kedua, ada prinsip dasar pemeriksaan klinis neurologis yang sudah dijelaskan oleh Dr. Mulisa tadi, bahwa pemeriksaan klinis neurologis itu kita menggunakan prinsip membandingkan. Ya, artinya kita membandingkan sisi yang normal dengan sisi yang sakit. Ya, membandingkan sisi yang normal dengan sisi yang sakit. Jadi kapan kita tahu itu sisi yang normal? Sisi normal atau sisi sakit itu kita dapat dari anamnesis sebelumnya. Jadi pada saat anamnesis kita sudah mempunyai semacam suspicion atau kedugaan bahwa oh sisi yang lemah misalnya sebelah kanan, yang normal itu sebelah kiri. Maka dalam melakukan pemeriksaan tadi atau pemeriksaan klinis neurologi, kita lakukan dulu pada sisi yang normal. Ya, kita lakukan pada sisi yang normal. Setelah itu kita bandingkan pada sisi yang sakit, satu persatu. Jadi tadi misalnya ada pemeriksaan gerakan, kita periksa gerakan lengan kanan, kemudian bandingkan dengan lengan kiri. Jadi kiri dulu ya, kiri yang normal tadi ya. Jadi kalau kiri yang normal kita periksa yang normal dulu. Jadi periksaan lengan dulu kekuatannya, gerakannya, baru gerakan yang lengan yang sakit. Kemudian tungkai juga gerakan kita periksa yang normal dulu, baru kita bandingkan yang sakit. Sehingga kita tahu bahwa patokan yang normal itu adalah sisi yang tadi kita anggap normal, yang kita dapat dari pemeriksaan. Itu juga nanti terkait dengan yang tadi waktu pemeriksaan refleks fisiologis kan nilainya bisa +1, +2, +3 atau berapapun, patokannya adalah sisi yang normal. Ya. Jadi itu, jadi kita di pemeriksaan klinis neurologis kita menggunakan prinsip membandingkan. Ya. Jadi kita harus periksa dulu sisi yang normal dibandingkan dengan sisi yang sakit. Ya, saya kira itu Dr. Mulisa, tambahan saja sedikit. Makasih ya. Terima kasih Dr. Jun. Silakan Mbak Destri untuk breakout grupnya. Untuk mahasiswa partisipan, kalau ada yang mau kuesin, nah silakan sekarang kuesin lah. Sebelum ini ya, mulai grup